Halo teman-teman, kembali lagi di Investor Retail. Kali ini kita akan membahas lagi beberapa saham unggas. Langsung saja kita akan analisanya. Yang pertama adalah Cepin, yang kedua adalah Java, yang ketiga adalah WMUU, yang keempat adalah Sido, dan yang kelima adalah ESA. Oke, langsung saja kita akan analisa teknikalnya. Cepin hari ini ditutup terkoreksi 3,46% di harga 5.575. Kalau dilihat dari transaksi asing, Cepin ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary, Cepin ada akumulasi. Oke, langsung saja kita akan analisa teknikalnya. Secara teknikal, Cepin ini sudah mencapai target ya teman-teman. Jadi kalau dilihat secara pola, Cepin ini membentuk double bottom dan saya rasa dia sudah mencapai targetnya di harga 5.900. Jadi wajar saja jika dia terkoreksi beberapa hari ini. Kalau dilihat dari volumenya pun juga saat terkoreksi mengecil. Kalau dilihat dari MACD sudah mulai mengerucut ke bawah, bercat di atas 0 tapi masih mulai terbentuk. Lalu gimana untuk insight-nya? Ini adalah trading plan saya sebelumnya. Untuk Cepin ternyata benar terkoreksi karena kemarin itu sudah berada di target TP di harga 6 ribuan. Kalau saya rasa Cepin ini saya lebih memilih wait and see aja dulu teman-teman, karena dia sudah jebol resisten di harga 5.650. Jadi indikasinya dia masih turun dulu. Mungkin seperti ini insight-nya untuk Cepin. Jadi karena dia sudah jebol resisten, jadi dia masih berpotensi tinggi untuk turun terkoreksi menuju ke harga support 5.350. Jadi untuk Cepin saya lebih memilih wait and see aja dulu, menunggu besok terkoreksi. Tapi bisa saja besok masih diangkat juga bisa, tergantung market maker yang membuat pergerakan harga. Oke, lanjut ke saham yang kedua, yaitu adalah Java. Java hari ini tertutup terkoreksi 0,34% di harga 1.445. Kalau dilihat dari transaksi asing, Java ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary, Java ada distribusi. Oke, langsung saja kita akan analisa teknikalnya. Secara teknikal Java kemarin itu juga terkoreksi, hari ini pun juga masih terkoreksi. Kalau nggak salah mungkin kemarin ini ARB ya teman-teman. Jadi ini adalah insight saya sebelumnya. Tapi ternyata dia Java tidak mampu break atau mencapai target TP. Ini adalah pola double bottom. Saya juga memiliki trading plan untuk Java dan ternyata dia tidak mampu menembus harga 1.555. Terbukti 1, 2, 3, 4, 5 sekitar 5 hari atau sekitar 1 mingguan disentuh tapi tidak mampu break, dan akhirnya terkoreksi juga sampai ARB di harga 1.445. Lalu gimana untuk Java? Saya lihat dari volumenya pun juga masih kecil ya teman-teman. Kalau dilihat dari MACD juga sudah mulai mengerucut, baca di atas 0 juga sudah terbentuk ini. Ya, saya rasa untuk Java saya lebih memilih wait and see juga untuk Java, karena dia sudah break atau jebol support di harga 1.460. Kalaupun market maker besok membentuk atau membeli atau ingin menaikkan harga, maka besok masih berpotensi untuk berada di atas 1.460 ya teman-teman. Tapi kalau tidak, maka Java berpotensi menuju ke harga 1.365 dan membentuk mungkin pola triple bottom. Nah, seperti itu untuk Java. Saya lebih memilih wait and see aja dulu. Lanjut ke saham yang ketiga, yaitu adalah WMUU. WMUU hari ini terkoreksi 4,13% di harga 139. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary, WMUU ada akumulasi. Oke, langsung saja kita akan analisa teknikalnya. Secara teknikal WMUU juga sama dengan saham-saham unggas lainnya, yaitu dia sudah terkoreksi. Tapi sayangnya WMUU ini tidak mampu untuk membentuk pola double bottom juga ya teman-teman. Jadi ini saya lihat pola double bottom tidak sanggup di break di harga 145 dan dia turun terkoreksi. Kalau dilihat dari volumenya pun saat terjadi kenaikan sebenarnya juga sama, masih banyak, tapi ternyata dia tidak diizinkan untuk berada di atas resisten. Kalau dilihat dari MACD sudah mulai mengerucut ke atas, baca di atas 0 juga masih terbentuk. Lalu gimana untuk insight-nya? Ya, WMU karena ini berada di tengah-tengah teman-teman, saya juga lebih memilih wait and see aja dulu.
Kalau dilihat ini saat ini memang risk rewardnya ini tidak menarik ya teman-teman. Jadi risk rewardnya itu 2%, itu saya rasa ini tidak menarik karena dia sudah berada di tengah-tengah. Saya lebih memilih tunggu saja di support dulu di harga 135. Jika teman-teman nekat untuk spek buy ini sebenarnya tidak saya sarankan, tapi terserah teman-teman karena risk rewardnya ini adalah 1:2. Jadi kalau besok mungkin diangkat naik, teman-teman berpotensi menuju ke harga resisten yang ada di 145. Tapi kalau saya lebih memilih wait and see aja dulu untuk WMUU, insight saya mungkin seperti ini, jadi diturunkan dulu lalu dinaikkan karena saat ini saham unggas juga sedang bagus newsnya, jadi kemungkinan besar masih dijaga di harga 135. Oke, lanjut saham yang keempat yaitu adalah Sido. Sido hari ini tertutup terkoreksi 1,01% di harga 975. Kalau dilihat dari transaksi asing, Sido ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary, Sido ada akumulasi. Oke, langsung saja kita akan analisa teknikalnya. Secara teknikal Sido ini menarik ya teman-teman. Jadi ini adalah insight saya sebelumnya, dia membentuk pola cup and handle dan saat ini saya rasa dia masih on track. Kalau dilihat kemarin itu waktu market merah, Sido ini tertutup jauh ya teman-teman. Jadi mungkin saja teman-teman bisa cut loss di sini. Ternyata ditutup masih naik. Nah, berarti market maker ini sebenarnya masih ingin membuat Sido naik ke atas. Tapi disclaimer ini hanya analisa pribadi saja. Selama Sido berada di atas 955, saya rasa Sido masih bagus untuk dipantau. Kalau dilihat dari volumenya pun juga masih sedikit ya teman-teman, volumenya masih sedikit. Kalau dilihat MACD juga sudah mulai mengerucut ke bawah, baca di atas 0 tapi masih mulai terbentuk. Lalu gimana untuk insight-nya? Ya, untuk Sido saya rasa masih on track, jadi saya juga memiliki saham Sido ada di harga 955 karena fundamental Sido baik, jadi saya rasa ini bagus bagi yang value investing ataupun untuk trading karena kebetulan dia juga membentuk pola cup and handle. Kalau memang Sido break resisten maka dia berpotensi menuju ke harga 1145. Seperti itu untuk Sido. Kalau teman-teman ingin memiliki barangnya, saya sarankan membeli di support saja di harga 955. Jadi kemarin itu jika teman-teman belum punya barang itu sebenarnya sudah bagus ya, jadi mungkin saja kejemput di harga 955 atau 950. Kalau sekarang saya rasa teman-teman, jika teman-teman ingin benar-benar memiliki saham Sido juga tidak masalah sebenarnya, tapi risk rewardnya ini sebenarnya kurang menarik, jadi lebih baik tunggu saja di harga support. Itu kalau menurut saya teman-teman. Disclaimer saja, di sini ada pola cup and handle, jadi ini adalah target saya nantinya untuk Sido. Oke, lanjut ke saham yang terakhir yaitu adalah ESA. ESA hari ini tertutup menguat 2,05% di harga 745. Kalau dilihat dari transaksi asing, ESA ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary, ESA ada distribusi oleh PD. Oke, langsung saja kita akan analisa teknikalnya. Secara teknikal, ESA ini mantul di support ya teman-teman. Kalau dilihat dari volumenya pun ini juga berada di atas rata-rata kemarin. Kalau dilihat dari MACD sudah mulai mengerucut, budget di bawah 0 masih terbentuk. Lalu gimana untuk insight-nya? Ya, untuk ESA saya rasa ini bagus, jadi dia dipertahankan di support. Supportnya ada di 720. Kalau teman-teman ingin spike buy, saya sarankan berada di harga 720-an ya teman-teman. Targetnya nanti juga masih lama, yaitu adalah 10% berada di resisten. Tapi sebelum itu saya rasa supportnya itu ada di harga 775 ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk ESA. Kalau saya ini lebih memilih wait and see saja dulu teman-teman. Jadi saya tunggu berada di support 720. Karena kalau saya lihat ternyata di sini ESA membentuk gap, jadi bisa saja dia hanya menutup gap lalu turun ke bawah. Jadi ini hanya pengecoh saja untuk ESA. Dia membentuk gap kemarin, lalu hari ini hanya menutup gap lalu ditutup ke bawah. Seperti itu untuk ESA. Jadi saya lebih memilih wait and see saja dulu. Jika teman-teman nekat membeli maka tidak disarankan ya teman-teman. Jadi tunggu saja di support. Memang
trading di saham itu harus sabar untuk menunggu beli di waktu yang tepat. Itu kalau menurut saya teman-teman. Jadi jangan membeli saat salah, misalnya membeli saat di pucuk itu nanti rawan untuk dibawa ke bawah. Seperti itu. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah melihat video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika teman-teman ada saham yang ingin di request, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.